Selamat pagi teman-teman Winusian. Salam kenal, kami dari tim Living yang beranggotakan Mas Andi Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 26021919535. Lalu saya sendiri, Raffi Fintama, dengan nomor induk mahasiswa 26021945530. Dan yang terakhir, Mas Vivit John dengan nomor induk mahasiswa 26021784996 dari jurusan Computer Science. Hari ini kami ingin mempresentasikan terkait data visualisasi dan dashboard menggunakan Looker Studio, yang dimana termasuk di dalam agenda Community Service yang diadakan oleh BINUS University bersama Teach for Indonesia. Apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data merupakan suatu metode terbaik dalam menampilkan data. Akan sangat sulit sekali jika suatu data hanya ditampilkan dalam bentuk teks maupun angka, sehingga diperlukan adanya visualisasi dalam bentuk gambar yang dapat mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita dapat melakukan visualisasi data? Salah satu tool yang paling sering digunakan ialah Looker Studio, yang dimana bersifat open source dan mudah digunakan. Learning objektif yang didapatkan di dalam modul ini diantaranya ialah kemudahan dalam mengambil keputusan, dapat menerjemahkan banyak data sekaligus, mendapatkan banyak wawasan dan informasi dengan cepat, dapat mengidentifikasi pola dan tren dengan mudah, dan yang terakhir ialah meningkatkan penjualan di dalam bisnis. Secara umum, terdapat 6 tipe pada data visualisasi, di antaranya ialah yang pertama ialah tipe data chart. Tipe data chart merupakan visualisasi data dalam bentuk peta, diagram, grafik, maupun tabel yang ditandai dengan dua sumbu. Tipe data chart terdiri dari beberapa jenis, di antaranya ialah pie chart, line graph, bar chart, stack bar graph, dan masih banyak lagi. Yang kedua ialah tipe data tabel. Tipe data tabel merupakan tipe data yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, atau baris dan kolom. Tipe data tabel sangat efektif sekali dalam menampilkan data kualitatif yang terorganisir dan juga dapat menjelaskan hubungan antar datanya. Yang ketiga ialah tipe data graph. Tipe data graph merupakan tipe data yang berupa diagram garis, kurva, titik, maupun area yang mewakili variabel tertentu, yang digambarkan sepanjang dua sumbu pada sudut siku-siku. Yang keempat ialah tipe data geospasial. Tipe data geospasial merupakan visualisasi data dalam bentuk peta, yang umumnya menggunakan bentuk dan warna yang berbeda. Sebagai contoh, di dalam sebuah peta, terdapat gunung, sungai, jalan raya, dan sebagainya, yang masing-masing memiliki warna dan bentuk yang berbeda dengan tujuan untuk membedakan antar satu dan yang lainnya. Yang kelima ialah tipe data infografik. Tipe data infografik merupakan tipe data yang berupa kombinasi antara visual dan kata-kata, yang biasanya berbentuk diagram maupun bagan. Tipe data infografik sangat cocok sekali untuk menampilkan data yang begitu kompleks dengan waktu yang relatif lebih singkat. Yang terakhir ialah tipe data dashboard. Tipe data dashboard merupakan kumpulan data yang tersedia yang nantinya akan dianalisa. Baik, selanjutnya terkait langkah-langkah untuk menggunakan Looker Studio di dalam proses data visualisasi. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita membutuhkan sebuah data yang digunakan sebagai parameter dalam visualisasi yang ingin kita tampilkan. Data yang kita gunakan dalam proses visualisasi dan pembuatan dashboard merupakan data sales.
Kemudian poin yang kedua selanjutnya yaitu mengakses website Looker Studio seperti pada link di poin nomor 2. Kemudian kita membuat report atau laporan baru. Setelah membuat laporan baru, kemudian melakukan import data ke dalam Looker Studio. Kemudian poin nomor 5, setelah data sales terimport ke dalam Looker menandakan data siap digunakan dalam proses visualisasi data. Visualisasi yang ingin kita buat dari data sales yaitu perkembangan sales dari tahun ke tahun per kuarternya. Total sales berdasarkan segmen, persebaran sales berdasarkan wilayahnya. Kemudian metrik atau skala yang ingin diukur pada diagram ini merupakan sales atau penjualan. Maka kita memasukkan kolom sales pada pilihan metrik seperti tampilan di bawah ini. Untuk menambahkan informasi lebih detailnya, kita dapat membuat eh, total sales dari tahun setiap kotanya dengan cara membuat tabel peta penjualan yang dapat dipilih melalui penambahan diagram. Untuk tabel peta penjualan kita dapat mengisi dimensinya dengan kolom city dan country atau kolom kota dan negara dengan metrik sales sehingga menghasilkan diagram seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat kolom city dan country-nya dan visualisasi datanya yang pada di kolom sales. Pada proses visualisasi, pada langkah nomor 2, visualisasi total sales berdasarkan segmennya. Untuk membuat visualisasi total sales berdasarkan segmen, kita dapat menambahkan diagram dengan jenis diagram donut atau donat. Diagram donat merupakan diagram yang paling cocok digunakan untuk menunjukkan persentase pembagian dari total keseluruhan nilai. Berikut cara menambahkan diagram donat yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat lingkaran atau diagram donat. Kemudian kita pilih dan kita sesuaikan dengan data yang sudah kita miliki. Setelah menambahkan diagram, kita dapat mengatur diagram donat sehingga menghasilkan visualisasi dari total sales berdasarkan segmennya. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses visualisasi, di mana untuk saat ini nomor 3 itu visualisasi persebaran sales berdasarkan wilayah atau state. Setelah kita menambahkan diagram geografis, kita dapat membuat visualisasi persebaran penjualan berdasarkan wilayah dengan cara memasukkan kolom state di pilihan dimensi dan kolom state tersebut ke dalam pilihan metrik. Hasil visualisasi yang didapatkan yaitu seperti di bawah ini. Jadi seperti gambar peta itu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu proses dashboard visualisasi, di mana visualisasi yang telah kita buat tadi kita jadikan satu sehingga berbentuk sebuah dashboard. Jadi kita ingin menampilkan apa sesuai keinginan kita, kita bisa menjadikan satu sehingga nantinya kita bisa melihat ke dalam dashboard yang sudah kita buat. Dan kita di setiap visualisasi kita tambahkan judul juga, misalnya seperti tadi untuk penjualan sales berdasarkan wilayah, terus kita bisa melihat grafik dan juga diagram pie dan visualisasi tabel tadi. Untuk selanjutnya, supaya kita ingin mempercantik tampilan dari sebuah dashboard, supaya dashboard lebih terlihat menarik lagi, kita menambahkan detail atau kartu skor seperti total penjualan, total kuantitasnya, terus total profit, sehingga nanti dashboardnya berbentuk seperti ini. Jadi kita bisa melihat lebih detail lagi, kesimpulannya lagi mengenai total-total
yang kita ingin tampilkan tadi. Untuk selanjutnya yaitu kita ingin membuat control button di mana kita ingin menambahkan kontrol rentang tanggal dan menu drop down. Nah, seperti ini pilih kita pilih tambahkan kontrol dan kita tinggal memilih kontrol rentang tanggal dan pilihan menu drop down untuk bisa kita memfilter tampilan sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Nah, untuk hasilnya setelah kita menambahkan kontrol tentang tanggal dan menu drop down, kita bisa taruh di atas sendiri. Jadi di situ ada menu drop down untuk region. Jika kita jadi kita bisa menentukan region mana yang kita ingin lihat dan juga tanggalnya. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk membuat presentasi ini dan juga kita mencantumkan jika ingin teman-teman ingin mencoba sendiri, di sini ada spreadsheet untuk data dummy dari sales yang kita gunakan untuk dashboard ini. Sekian dari kelompok kami, semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mewakili dari kelompok mengucapkan terima kasih.